dan yang kita lakukan, yaitu tetap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tetap berlanjut. Jadi bismillah, salah satunya nih kajian kita pada malam hari ini, ayah bunda keluargaku semuanya, kajian kalam, kajian malam yang dipersembahkan oleh Wakaf Peradaban Internasional yang bersumber dari wakaf produktif dari orang-orang baik di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membumikan Al-Quran sebagai solusi hidup. Bismillah, yuk ayah bunda, keluargaku semuanya, kita niatkan dulu pada malam hari ini, kita kosongkan gelas, kita niatkan ya Allah, semoga malam hari ini sebagai jalan untuk semakin dekat, apalagi semakin baik sangka terhadap takdir yang Allah berikan sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama Gurunda Ustadz Dedi Irawan, yaitu esensi baik sangka. Bagaimana kelanjutannya? Bismillah. Sebelum kita lebih jauh, tentunya sama-sama kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini Allah berikan kelancaran dengan melafazkan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bersamai dan turun banyak malaikat pada malam hari ini, ayah bunda keluargaku semuanya, mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kita dan memohonkan ampunan-ampunan untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan Bang Zaki harap dan boleh banget sekiranya nih bagi ayah bunda keluargaku semuanya yang tidak berhalangan untuk sama-sama on cam, karena alhamdulillah nih guru kita udah hadir di tengah-tengah kita. Boleh sama-sama untuk on cam, tapi tentunya jangan lupa untuk memastikan auratnya sudah tertutup terlebih dahulu. Bismillah, karena insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bareng. Dan boleh nih bagi ayah bunda keluargaku semuanya, supaya lebih kenal lagi, di rename namanya, plus misalnya nama Bang Zaki dari mana, nanti boleh nanti di name. Oma Devti dari mana? Dari Jakarta. Kayak Bunda Mala nih dari Bandung, ada Bunda Farida dari Kediri. Boleh ayah bunda keluargaku semuanya. Dan terakhir ayah bunda keluargaku semuanya, yuk ajakin lagi keluarga kita, sahabat, tetangga, orang-orang di sekitar kita yang belum gabung pada malam hari ini. Semoga jadi jalan kebaikan, jadi wasilah Allah berikan pemahaman kepada kita, dan boleh jadi saudara, tetangga, sahabat kita tersebut membutuhkan materi kita atau ilmu pada malam hari ini. Insya Allah, semoga Allah berkahi, Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillah, izin ayah bunda keluarga semuanya, kita sapa terlebih dahulu dengan sapaan terbaik guru kita, dengan sapaan terbaik tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustaz Dedi Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Masya kabar, Allah. Ustaz Zaki? Alhamdulillah. Ini sebelumnya minal aidin wal faizin Gurunda. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, sama-sama. Mohon maaf lahir batin buat semua. Jamaah kalam juga. Tadi udah ada ini kolom komentar. Mohon maaf lahir. Allah, Alhamdulillah. Ini kalam perdana nih setelah Ramadan ya, setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan ke depan bisa terus istiqomah berbagi dan menghadirkan guru-guru yang luar biasa nanti ke depannya, insya Allah. Amin ya Ya Allah. Allah. Rabbal alamin. Zat, mungkin boleh sepil dulu Zat, apa yang akan kita bahas terkait esensi lapang dada pada malam hari ini, baik sangka. Apa? Ya, Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah. Insya Allah di hari ini saya akan coba sharing tentang baik sangka series ya. Jadi insya Allah nanti di sesi kajian malam akan ada sesi baik sangka series. Temanya baik sangka, tapi pendalamannya nanti berbeda-beda ya. Nah, ini dimulai dari tentang
gambaran besar tentang baik sangka itu sendiri. Mulai dari definisi, kemudian juga keutamaan dan pentingnya, dan yang paling penting seperti apa sih baik sangka yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata orang-orang yang bisa berbaik sangka itu adalah orang-orang yang akan bisa menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Bahagia dalam kondisi apapun insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa semua yang hadir hari ini insya Allah jadi orang-orang yang selalu bahagia. Ya, karena bahagia itu pilihan. Bahagia dalam kondisi apapun insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin insya Allah ya. Itu Bang Zaki. Alhamdulillah, tadi itu ayah bunda keluarga semuanya. Ada poin yang luar biasa, yaitu kalau kita bisa baik sangka, maka itu akan jadi sumber bahagia. Wah, Bismillah. Jadi bagi ayah bunda keluarga semuanya, yang tentunya kita semua pengen bahagia, pas banget nih hadir pada kajian kalam pada malam hari ini. Dan yuk ayah bunda keluargaku semuanya ajak lagi saudara yang belum gabung. Insya Allah kita free untuk ngajak, ajakkan kebaikan, insya Allah gratis. Apalagi pahalanya berlipat ganda kalau orang tersebut mengamalkan ilmunya. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, ayah bunda, keluargaku semuanya. Yuk sama-sama kita simak penyampaian dari Gurunda, Ustadz Didi Irawan kepada Gurunda, dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Yap, Bismillah, coba izin share screen dulu ya. Baik, suara aman ya, Ustadz Zaki dan Bapak Ibu. Bismillah, saya buka kembali. Alhamdulillah semakin bertambah ya yang gabung di pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua yang hadir hari ini? Ya, semoga semua yang hadir hari ini selalu dalam keadaan sehat, ya, dan dilancarkan segala urusan dan niat baiknya insya Allah. Izinnya Pak dulu lah ya. Karena yang paling penting sebenarnya silaturahminya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya Allah curahkan rahmatnya untuk kita semua. Allah karuniakan kepada kita hidayah. Allah karuniakan kepada kita rizki, pemahaman, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita semakin yakin hanya kepada Allah, yang membuat kita semakin taat kepada Allah dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ada Bunda Devti, Masya Allah yang selalu standby setiap kajian. Bu Stiana Depok juga, ada Bu Elis Padang, ya, ada Bu Mbak Dian Cikarang, sebelah-sebelahan. Saya di Bekasi Kabupaten, terus juga kemudian Bu Haja Emi, alhamdulillah sehat. Bunda Emi, alhamdulillah sehat selalu ya. Ada Bu Mala Bandung, ada Bu Nur Mudrika yang sudah on cam, dan teman-teman semua pastinya yang belum sempat on cam nggak apa-apa ya. Ada Bu Rahayu, Bu Ida Bogor, semua ya, Bu Syarah Petri, ada siapa lagi nih? Ya, Bu Mala, Pak Edi juga hadir, alhamdulillah, Masya Allah dari Medan. Kota mana aja nih yang hadir hari ini? Masya Allah. Ya, di awal ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat masyarakat ya. Tapi masih bulan yang Syawal, insya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siang mana silakum. Semoga Allah menerima semua ibadah
semua amal soleh dan kebaikan kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan kemarin insya Allah. Dan semoga juga kita digolongkan orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, yang bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Dan juga kita berdoa semoga Allah panjangkan usia kita semua. Allah sehatkan kita semua. Ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Bismillah, teman-teman, izin malam ini membersamai kembali di program Kalam, ya, kajian malam. Salah satu program yang ada di peradaban IOA, ya, di komunitas PPA, kajian malam. Jadi kajian-kajian di komunitas PPA ada beberapa program teman-teman yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi setiap subuh ada insu, inspirasi subuh yang insya Allah dibersamai juga dengan Ustadz Zaki dan guru-guru yang lain ya. Kemudian juga malam ada kalam, kajian malam dan juga diselingi dengan teras PPA biasanya. Ya, temu rasa pola pertolongan Allah. Nah, teman-teman bisa ikuti semua programnya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan. Nah, untuk kalam ini sendiri teman-teman salah satu program yang diinisiasi dari hasil pengelolaan dana wakaf produktif. Ya, jadi segala macam kebutuhan kajian kalam ini disupport oleh hasil pengelolaan wakaf produktif. Jadi teman-teman yang sudah menitipkan hartanya berwakaf lewat Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, insya Allah ya program ini menjadi amal jariah. Ya, kita tahu ya teman-teman kalau kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang itu, maka orang itu akan dapat pahala dari kebaikannya. Betul ya? Dan kita yang menjadi wasilah ya orang lain itu berbuat baik, kita juga dapat kebaikannya. Kebayang berapa orang di Zoom atau di kajian malam ini belajar bareng, kemudian semua yang belajar ini dapat ilmu dan ilmunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ini pahalanya mengalir ya ke semua yang mendukung program ini termasuk teman-teman yang sudah selalu wakaf rutin. Mas Dedi, saya udah wakaf kemarin. Ya, wakaf itu nggak ada batas teman-temannya. Wakaf itu next level dari infak. Kalau teman-teman bisa infak rutin, maka wakaf juga sebenarnya bisa rutin juga. Jadi nggak ada batasan. Bisa setiap bulan, bisa setiap minggu, berapapun nilainya. Ya 10.000, 20.000, 50.000 gitu ya. Dan wakaf produktif ini menjadi salah satu bekal abadi nanti. Yang pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Nah, ini yang perlu kita siapin teman-teman. Kita harus punya bekal abadi. Kalau kata guru-guru bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang detak jantungnya berhenti, ya, tapi kebaikannya, amal solehnya tidak pernah berhenti. Mereka-mereka adalah yang memiliki amal jariah, ya. Mereka-mereka yang memiliki tabungan, bekal abadi diantaranya adalah wakaf. Jadi yuk, yang mungkin sudah ikut program wakaf, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan buat teman-teman semua. Ada Bu Emi yang selalu wakaf rutin juga di sini ya, yang selalu japri, kemudian dan bunda-bunda yang lain juga nih yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya ucapin terima kasih mewakili Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Ya, jazakumullah khairan kasiron. Semoga ini jadi amal kebaikan buat kita semua dan yuk dukung ya, dukung program-program yang ada di komunitas ya, teman-teman dan ini jadi kendaraan kita bareng-bareng. Baik, bismillah. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama teman-teman kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya lah kita masih bisa menikmati indahnya hari ini.
Berkat karunia-Nya lah kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa beramal soleh. Termasuk malam ini masih dikasih izin oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ketika kita disibukkan dengan kebaikan, itu tanda teman-teman bahwa Allah sangat mencintai hambanya. Dan di antaranya adalah teman-teman semua. Bukti Allah cinta itu adalah ketika seorang hamba dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dimudahkan dalam berbuat amal soleh. Tandanya Allah sedang ingin menambah pahala, menambah amal soleh kita di dunia. Dan insya Allah ini jadi bekal kita nanti kembali kepada Allah. Maka yuk, banyakin syukur ya. Banyakin syukur, semuanya adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa kita keluhkan ketika kita menyadari bahwa semuanya adalah takdir dari Allah. Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah salah menetapkan takdir untuk hamba-hambanya. Allah ya, kalau kita udah bisa baik sangka terus sama Allah, hati itu damai teman-teman, hati itu tenang, dan baik sangka ini menjadi pintu pintu pertolongan Allah untuk setiap kesulitan, pintu kemudahan Allah untuk setiap kebuntuan yang kita temui. Karena apa? Karena Allah yang bilang, aku sesuai dengan prasangka. Ya, kadang jalan keluar itu nggak kelihatan-kelihatan. Kenapa? Karena kita yang berprasangka, ya Allah kayaknya udah nggak ada jalan lagi nih. Nah, hati-hati ya. Kadang kita asal berucap, asal berprasangka, dan itulah yang terjadi teman-teman. Maka orang-orang yang beriman, ada seorang guru pernah memberi nasihat teman-teman. Bagi orang-orang yang beriman tidak pernah ada kalimat jalan buntu. Oke, saya ulangi ya. Bagi orang-orang yang beriman tidak mengenal yang namanya jalan buntu. Karena selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman percaya bahwa janji Allah maha benar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keluar. Orang yang beriman selalu meyakini Allah akan berikan jalan keluar dan tidak ada yang namanya jalan buntu. Jalan buntu hanya ada bagi orang-orang yang nggak percaya sama Allah, yang selalu mengandalkan akal, mengandalkan ikhtiar, mengandalkan orang lain. Maka kita akan kecewa karena tidak akan ada pertolongan Allah dari itu semua. Maka yuk kita kuatkan kembali keimanan kita. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Maka yuk teman-teman semua, kita latih ya hari ini bagaimana kita bisa lebih mendalami tentang baik sangka. Dan insya Allah ini lagi-lagi saya sampaikan di awal, ini adalah bagian dari kajian baik sangka series. Yang insya Allah di program Kalam, saya akan bahas tuntas termasuk nanti buku baik sangka yang saya tulis, teman-teman semua itu akan saya bahas per bab nanti. Siap ya? Yang udah punya bukunya nanti siap-siap, kita akan bedah ya tiap babnya, nanti boleh bertanya, silahkan. Dan ba'da Zoom ini saya pun buka kembali mentoring ya, mentoring baik sangka. Bagi teman-teman yang ingin gabung lagi, yang udah ikut di baik sangka 1, 2, 3, 4, boleh ya. Atau nggak ikut gabung di grup 5 juga nggak apa-apa. Nanti intinya dari grup 1, 2, 3, 4, saya akan mulai lagi mentoringnya. Ya, mengulang lagi. Karena yang namanya ilmu itu selalu harus diulang. Ya, harus terus dilatih agar kita terbiasa dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Siap gabung teman-teman. Insya Allah ini terbuka untuk umum ya, dan gabungnya gampang. Nanti di akhir saya akan sampaikan gimana cara gabungnya ya teman-teman semua. Insya Allah ini free, teman-teman tinggal infak terbaik aja ya, infak terbaik. Mudah-mudahan infak ini juga membawa kebaikan buat kita dan keluarga insya Allah. Siap ya. Nah, salawat dan salam juga kita terus limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat kita juga membuat kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah kelak, ya, yang bisa mendapatkan syafaatnya, syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua. Terima kasih yang sudah terus ya respon di kolom chat. Nah, teman-teman semua, saya akan mulai. Di awal ini, teman-teman, kita akan mulai tentang apa sih baik sangka. Ada yang tahu nggak? Boleh diketik di kolom chat bagi yang sedang luang ya, atau yang sedang bisa. Kalau yang lagi nyetir jangan ya, ya biar rame gitu ya Zoom-nya. Apa sih baik sangka? Baik sangka ya sangka baik, Mas. Ya, kalau baik sangka lawannya buruk. Betul ya, tidak salah. Nah, ini udah ada yang jawab nih, kita lihat ya. Baik sangka, prasangka baik. Iya, iya, iya. Mirip-mirip ya. Nah, teman-teman, apa sih baik sangka? Ternyata baik sangka ini, teman-teman, satu hal yang kelihatannya simpel, sederhana, tapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Dan barang siapa yang bisa menjaga baik sangkanya kepada Allah, ini efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Bahkan bahagia itu pilihan. Kita bisa menjadi pribadi yang bahagia atau menderita itu di waktu yang bersamaan. Coba teman-teman, bayangin. Kita sebenarnya bisa jadi orang yang bahagia atau menderita di waktu yang bersama. Ada sebuah cerita. Ini saya mau cerita dulu nih teman-teman. Ini kisah yang melatar belakangi kenapa saya nulis buku Baik Sangka pada akhirnya. Karena Masya Allah, semua ini tentang bagaimana kita bisa memaknai apa yang terjadi. Bukan sebagai masalah, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Maka semuanya akan indah, teman-teman semua. Suatu hari, saya habis ngisi di Balikpapan, rapat kelas PPA. Setelah ngisi kelas, ajaklah makan malam. Kemudian kita makan di sebuah rumah makan bersama ada salah satu alumni, ya. Kemudian alumni ini curhat cerita, ngobrol. Mas Dedi, ya Pak, gitu ya. Saya bersyukur banget bisa ikut kelas PPA. Ini usia saya yang 40 tahunan ini kata dia gitu. Alhamdulillah ya Pak. Iya Mas. Dan saya tergabung hari ini di grup Riadoh. Ya, di mana grup itu kami semua bertekad untuk perbaiki diri, perbaiki ibadah. Dari yang wajib, termasuk yang sunnah. Tapi Mas Dedi, saya menyesal. Kenapa ya? Kok saya baru balik ke Allahnya di usia saya yang udah 40 tahun lebih ini? Kemana saja ya Mas saya dulu? Saya udah terlalu jauh Mas mainnya. Kemana aja saya dulu? Saya nyesal. Tapi Mas Dedi, kenapa ya? Ketika saya memutuskan untuk hijrah, menjadi hamba yang lebih baik, berjuang untuk istiqomah di jalan Allah. Tapi kenapa ya Mas? Kok masalah saya makin banyak? Kok kesulitan saya makin nambah? Apakah emang begitu ya Mas Dedi kalau orang hijrah? Teman-teman, ada nggak yang kira-kira nih mengalami hal yang sama? Ketika udah jadi orang baik, masalahnya malah nambah. Masya Allah. Mbak Devti katanya 66 baru belajar baik sangka. Masya Allah. Mbak Dian ada ya, Masya Allah. Terima kasih nih banyak nih yang udah ngetik ya baik baik sangka itu tentang berpikir positif dari Mbak Ita Sofitri. Alhamdulillah, makasih. Masya Allah. Terus juga dari Kamis, Mbak Ade, Mbak Ade percaya bahwa Allah ngasih yang terbaik. Masya Allah. Mbak Eti Cirebon, Husnuzon. Masya Allah. Mbak Dewi Tangerang, baik sangka melihat segala sesuatu dengan positif dari sisi yang positif. Alhamdulillah. Mbak Silvi juga, Masya Allah. Terima kasih. Mbak Riani dari Bandung, mengambil hikmah atau pandangan positif terhadap suatu keadaan. Mbak Ade Rahmawati, apapun yang terjadi pada kita pasti yang terbaik.
Nah, ini ya, Mbak Dewi juga sama tadi mengalami hal yang sama. Ketika hijrah, ketika belajar baik, ketika sering ngaji, kok rasa-rasanya malah makin banyak ya, bukan malah makin selesai ya. Ada nggak kira-kira? Oh, ini banyak nih Mbak Vini juga sama ya. Nah, ternyata ternyata teman-teman semua yang dirahmati Allah, nah Bunda Ayu juga jawab nih, Alhamdulillah, sikap yakin dan optimis terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika si Bapak tadi bercerita, Mas Dedi, kenapa ya? Kok ketika saya hijrah, ketika saya lagi taat-taatnya kepada Allah, masalah malah makin banyak. Apakah memang begitu ya Mas Dedi, orang yang hijrah? Saya langsung merenung teman-teman. Saya langsung terdiam sejenak. Karena saya apa ya, terkaget-kaget dengan takdir Allah yang luar biasa. Sepekan sebelumnya, teman-teman, itu saya dapat hadiah buku. Bayangin ya, teman-teman. Jadi, sepekan sebelum kejadian Bapak itu cerita, saya dapat hadiah sebuah buku kecil dari seorang sahabat di Surabaya. Yang inti dari buku itu adalah bagaimana kita bisa memaknai apa-apa yang terjadi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dan setelah saya baca buku itu, tahu nggak teman-teman, ini yang luar biasa. Ini maha baiknya, maha luar biasanya Allah. Ternyata isi buku itu adalah jawaban dari pertanyaan si bapak tadi yang saya temui di balik papan. Allah. Saya merinding saat itu, ya Allah, apa rencanamu ya Allah? Sampai-sampai ya Allah, Mbak dikasih buku di Surabaya waktu itu. Baca ya Allah, ternyata isi dari buku itu adalah jawaban dari pertanyaan si bapak ini. Masya Allah. Ya, kalau Allah udah mau ngasih hidayah, Allah kalau udah mau ngasih petunjuk, Masya Allah teman-teman. Semuanya rapi. Ya, akhirnya saya bilang sama Allah, saya berdoa, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Hanya Engkau ya Rabb yang bisa memberikan jawaban terbaik untuk Bapak ini. Maka ya Allah, bimbing lisan ini, bimbing semuanya ya Allah, agar bisa memberikan jawaban terbaik sesuai dengan harapanmu ya Allah. Tiba-tiba lisan ini berkata, Pak, Alhamdulillah ya, Allah sayang sama Bapak. Saya ngeluarin kalimat itu aja teman-teman. Alhamdulillah ya Pak, Allah sayang sama Bapak. Tiba-tiba raut mukanya itu, raut wajahnya itu berubah. Yang tadinya sedikit layu, murung gitu ya, karena mikirin banyak masalah. Tiba-tiba wajahnya sedikit keheranan, tapi seperti bahagia. Ah, yang benar Mas Dedi. Gimana Mas maksudnya Mas? Dia langsung merubah posisi duduknya menghadap saya. Terus dibilang ini, gimana Mas maksudnya Mas? Iya Pak, Allah sayang sama Bapak. Bayangin Pak, analoginya gini. Tadi Bapak cerita, bersyukur banget bisa balik ke Allah di usia yang 40 tahun. Dan nyesel kenapa baru balik ke Allah di usia yang 40 tahun lebih ini. Kemana aja saya ini? Bapak tahu nggak? Ini ibaratnya ada seorang murid, ada seorang siswa yang sebelumnya bandel banget, nakal, nggak pernah ikut pelajaran, sering bolos, nggak pernah ngerjain tugas, ketinggalan ujian. Tapi suatu hari siswa ini bilang sama si guru, wahai guru, aku mau tobat, aku pengen jadi siswa yang baik, pengen belajar lagi yang benar, wahai. Boleh nggak saya jadi siswa yang baik lagi? Yang namanya guru pasti sayang sama muridnya. Betul, teman-teman. Akhirnya apa? Bu guru, ayo nak, ayo nak, ayo nak. Tidak ada kata terlambat. Kamu pasti bisa nak. Ayo nak. Jadi siswa yang baik. Tapi si gurunya berpikir, ya, kenapa gurunya berpikir? Karena tahun ajaran tidak ada waktu perpanjangan. Tahun ajaran pasti berakhir. Dan lagi-lagi tidak ada waktu perpanjangan. Pertanyaannya teman-teman, di waktu yang mungkin sisa nggak banyak ini, apa yang harus dilakukan si guru agar si murid tadi bisa lulus dengan nilai terbaik? Agar si murid tadi bisa mengejar ketertinggalannya. Kira-kira si guru harus memberikan apa tuh?
Ya, akhirnya si guru tadi memberikan remedial tuh, ya, ujian susulan, dikasih tugas-tugas tambahan. Dan bisa jadi remedialnya, ujian susulannya bukan hanya satu pelajaran, tapi semua pelajaran dikasih sama si guru. Tujuannya cuma satu, agar si murid tadi bisa mengejar ketertinggalan. Dan akhirnya dia bisa lulus dengan nilai terbaik. Terus saya katakan ke beliau, Pak, jangan-jangan Bapak lagi diremedial sama Allah. Jalanin aja Pak dengan bahagia. Insya Allah endingnya pasti baik-baik saja. Apa yang terjadi teman-teman? Seketika wajahnya riang, wajahnya gembira, dan dia bilang, ya Allah, iya ya Mas, Alhamdulillah, Allah sayang. Coba Bu, ya. Seketika yang tadinya wajahnya murung, bersedih, kayak banyak beban, banyak pikiran, seketika semuanya hilang dan dia bisa tersenyum dengan lebar, bahkan bahagia dengan kondisinya. Padahal masalahnya belum selesai, kesulitannya masih ada, tapi dia bisa bahagia. Kenapa? Karena dia berhasil memaknai apa-apa yang terjadi bukan sebagai masalah, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Masya Allah. Walaupun belum kelihatan baik, teman-teman, ya, apapun yang terjadi hari ini, walaupun itu belum terlihat baik, yakini satu hal, semua adalah yang terbaik. Dan ini semua hanya perjalanan untuk menuju kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, teman-teman. Kadang yang kita anggap masalah, kadang yang kita sebut masalah sebenarnya bukan masalah, tapi adalah cara Allah nolongin kita, cara Allah nyelamatin kita. Cuma kitanya aja yang seringkali salah paham sama Allah, pasti gagalin. Ya mohon maaf teman-teman, kadang kita bilang, itu dapat miracle Mas Dedi. Ketika kita bilang miracle tuh ukurannya apa? Ketika usahanya naik, uangnya banyak, jabatannya tinggi. Apalagi teman-teman, pokoknya yang senang-senang aja di dunia. Kita mudah banget bilang itu miracle. Betul, betul. Padahal bisa jadi miracle sesungguhnya bukan itu. Tapi miracle dari Allah bisa jadi adalah ketika digagalin. Ketika jabatannya dihilangkan. Ketika tiba-tiba omsetnya dihancurkan. Bisa jadi itu miracle sebenarnya. Kenapa? Karena ketika itu semua hilang, dia kembali menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itulah miracle sesungguhnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kesuksesan sesungguhnya, kemenangan sesungguhnya di dunia ini bukan tentang dapatnya di dunia, bukan. Tapi Allah yang bilang, kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita bisa didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api. Itulah tanda kemenangan, teman-teman. Ya, ketika seorang hamba didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi apapun kondisinya, baik yang kelihatan senang, yang kelihatan susah, yang membuat dirinya lebih dekat kepada surga dan dijauhkan dari api neraka, itulah miracle. Ya, teman-teman semua. Ini coba dicek lagi teman-teman. Yang lain kira-kira hilang juga suaranya atau lancar? Boleh dikasih kolom komentar dulu. Kalau semuanya aman, insya Allah berarti sinyal yang di Buri ini ya aman ya, hilang timbul. Oh, beberapa ada yang aman. Oke. Yang hilang timbul mungkin bisa dicek lagi ya. Mungkin sinyalnya, tapi kita doa ya. Mudah-mudahan dilancarkan insya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin insya Allah. Baik, teman-teman semua. Tadi sampai mana ya? Sampai ya, semua kondisi baik yang terlihat baik maupun yang belum terlihat baik yang membuat teman-teman lebih dekat dengan surga, lebih dekat dengan Allah dan jauh dari api neraka, itulah miracle.
banyak uangnya kita, berhasilnya kita, suksesnya kita, yang membuat kita lebih dekat sama Allah, itu miracle. Tapi hati-hati, suksesnya kita, banyak uangnya kita, jaya-jayanya kita yang bikin kita jauh dari Allah dan lebih dekat kepada neraka. Hati-hati teman-teman, itu musibah sebenarnya. Hati-hati. Ya. Sakitnya kita, gagalnya kita, bangkrutnya kita, yang bikin kita lebih dekat kepada Allah, itu miracle. Itu pertolongan Allah. Jangan-jangan hilangnya jabatan itu pertolongan Allah. Biar kita nggak sombong lagi. Karena pas punya jabatan sombong terus. Dan kita tahu teman-teman, sombong itu salah satu sebab seorang hamba dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Kita sering doa, ya Allah masukin hamba ke surga ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kebaikan di dunia dan juga di akhirat ya Allah, dan jauhkan hamba dari siksa api neraka. Kita doa tiap hari. Kita doa di setiap sholat. Maka Allah kabulkan dengan cara apa? Tiba-tiba usahanya di stop sama Allah. Tiba-tiba mobilnya yang bagus diambil sama orang, ya. Bisa jadi itu cara Allah ngabulin doa yang tadi. Kenapa? Karena pas punya usaha, pas punya mobil, sombongnya luar biasa ke orang lain, ya. Mudah sekali memandang orang rendah. Ya, mobilnya cuma begitu doang, nggak kayak mobil saya. Aduh, berapa kali Bapak Ibu mungkin ya tanpa disadari kita merasa lebih dari yang lain. Ini kita jagain. Nah, maka teman-teman selalu posisikan diri kita bahwa kita adalah seorang. Semua yang ada dalam diri kita ini hanya milik Allah. Ya, maka orang-orang yang beruntung bagaimana responnya Mas Dedi? Orang-orang yang beruntung begini teman-teman. Ya, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu bisa mendapatkan amal soleh dari setiap kondisi yang ditakdirkan oleh Allah. Baik itu yang terlihat baik maupun yang tidak terlihat baik. Padahal semuanya pasti baik tentunya ya. Tapi apapun itu teman-teman, tugas kita jadikan itu amal. Contoh, ketika kita dikasih kelapangan, keberhasilan, kesuksesan, maka jadikan keberhasilan, kelapangan itu menjadi amal soleh. Dengan cara apa? Dengan selalu bersyukur. Maka dengan kebersyukuran itu, kelapangannya itu jadi amal soleh. Kalau dikasih gagal, sakit, ya, maka jadikan itu amal soleh juga. Dengan cara apa? Sabar, ridho. Maka kegagalannya juga jadi amal soleh. Itulah orang-orang yang beruntung, teman-teman. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan berbanyak amal soleh, bukan amal salah. Ya, teman-teman semua. Maka dari itu, teman-teman, terus Mas Dedi, apa definisi baik sangka? Apa definisi baik sangka? Baik sangka atau husnuzon adalah sebuah sikap mental yang selalu bisa melihat sisi baik, sisi positif dari sebuah kejadian. Bukan hanya dari sebuah kejadian, perkataan, perilaku, ya, meskipun secara lahiriah, secara yang terlihat itu nggak baik-baik saja, tapi dia bisa menyikapi itu semua, bisa melihat itu semua dari sisi yang lain. Semuanya baik dari Allah. Dan ini melibatkan keyakinan bahwa Allah selalu menetapkan yang terbaik bagi hambanya. Makanya teman-teman semua yang dirahmati Allah, baik sangka itu berbanding lurus. Ya, baik sangka itu berbanding lurus dengan apa? Dengan keimanan seseorang. Semakin kuat iman seorang hamba, maka dia semakin mudah berbaik sangka. Karena dengan iman yang kuat, dia selalu punya keyakinan. Semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C.
Bukan karena pandemi, bukan karena situasinya nggak mendukung, Kak, mendukung, bukan karena bencana, bukan. Tapi semua yang terjadi, yang membuat kita seperti ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman, dia selalu yakin itu pasti yang terbaik. Walaupun secara lahir ya sebaliknya terlihat belum baik. Jadi tantangannya teman-teman. Dan memang ujian kita ya di sini. Jangan sampai kita menganggap miracle itu yang menurut kita baik-baik saja. Enggak. Ayatnya jelas. Kadang yang menurut kita baik itu enggak baik. Kadang yang menurut kita enggak baik. Justru itu yang terbaik. Disinilah peran kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, teman-teman sekalian. Masya Allah. Kita latihan bareng. Ya, kita belajar bareng. Kita saling ingetin di perjalanan ini, insya Allah. Ya, lewat program kalam, kajian malam ini. Nggak ada yang kebetulan, teman-teman. Yakin deh, nggak ada yang kebetulan. Termasuk teman-teman hadir di Zoom malam ini. Percaya satu hal. Semuanya udah rencana Allah. Saya dari awal nggak pernah tahu yang hadir berapa peserta, siapa aja yang hadir. Betul nggak kira-kira? Tapi Allah takdirkan, Allah mudahkan kita hari ini ketemu. Bisa jadi di antara kita ada yang butuh materi hari ini. Bisa jadi di antara kita ada yang pas banget dengan kisah-kisah yang disampaikan di malam ini. Dan itu gak ada yang kebetulan. Bisa jadi itu pesan dari Allah. Bisa jadi itu adalah pengingat dari Allah untuk kita semua yang hadir. Ya, teman-teman semua. Kemudian, ya, teman-teman semua. Dan ini, ya, saya bahas tuntas di buku Baik Sangka. Teman-teman, ya, yang sudah punya bukunya, coba deh baca pelan-pelan. Ya, pahami betul, insya Allah ya buku ini sudah saya susun semaksimal mungkin gitu ya, sesimpel mungkin agar kita mudah berhusnuzon kepada Allah sehingga teman-teman lebih bahagia dalam hidup ini ya. Bisa bahagia bukan hanya dalam kondisi yang menurut kita baik, tapi juga bisa bahagia dalam kondisi yang terlihat belum baik, insya Allah. Bagi yang sudah punya dan sudah baca, ya silahkan hadiahkan bukunya ke orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang sedang bersedih, ada orang yang sedang kesulitan. Kasih doa sama Allah, ya Allah, jadikan buku ini wasilah kebahagiaan buat dia ya Allah. Jadikan buku ini ya Allah wasilah ya dia bisa menemukan Engkau ya Allah di setiap kejadiannya ya Allah. Doa Bapak Ibu. Jangan-jangan dengan kita ngasih hadiah ya, itu tiket surga kita. Ya, Bismillah. Saya pun ketika nulis ini Bapak Ibu, niat saya cuma satu, ya Allah, saya pengen banyak orang bisa bahagia. Itu aja. Saya pengen banyak orang bisa merasa dicintai oleh Engkau ya Rob, apapun yang terjadi dalam hidupnya ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan buat banyak orang, insya Allah. Ya, teman-teman semua. Dan apa yang kita pikirkan, teman-teman, akan mempengaruhi kebahagiaan. Kalau kita menganggap diri kita bermasalah, maka ya nggak bahagia. Tapi kalau kita menganggap diri kita baik-baik saja, insya Allah kita akan bahagia. Teman-teman, teman-teman bisa mengatakan hidup saya sedang tidak baik-baik saja, itu bisa. Tapi ketika itu yang terus diulang-ulang, maka teman-teman tidak akan pernah bisa bahagia. Tapi kalau teman-teman selalu bilang, saya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, dan akan selalu baik-baik saja. Wah, Masya Allah. Udah teman-teman, percaya deh. Semuanya akan mudah. Semuanya akan dibimbing sama Allah. Dan semuanya akan terasa menyenangkan. Insya Allah. Kita melihat apa-apa yang terjadi sebagai peluang amal soleh. Ya, sebagai apa bahasanya? Bentuk undangan Allah untuk kita semakin dekat kepada Allah. Semakin mesra kepada Allah. Semakin taat kepada Allah. Masya Allah ya teman-teman semua. Insya Allah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sesuai dengan prasangkaku, ya, karena indah zoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaklah ia berprasangka kepadaku dengan baik.
Masya Allah. Ya, teman-teman semua. Dan ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lihat teman-teman, ini saya sering cerita nih. Nabi Musa, bagaimana pikiran Nabi Musa dan pikirannya Bani Israel itu berbeda. Mana yang tenang hatinya, mana yang nggak tenang. Kita bisa beda, ya. Ketika di depan laut, ketika lari gitu, ya, sedang lari dari pasukan Firaun, di depannya laut nih, nggak ada jalan lagi. Pikirannya Bani Israel apa? Wah, celaka kita, mati kita, nggak ada jalan keluar ini, jalan buntu, celaka kita. Itu pikirannya siapa? Bani Israel. Maka kebahagiaannya hilang. Yang muncul ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Wahai Musa, celaka kita, mati kita Musa, kemana lagi kita Musa? Ya teman-teman, kita belajar nih dari kisah Nabi Musa yang luar biasa. Ketika pikiran ini berpikir yang buruk-buruk, hati ini gelisah, takut, khawatir, dan jauh dari pertolongan. Kuncinya itu tuh, jauh dari pertolongan, jauh dari petunjuk. Karena Allah sesuai dengan perasaan. Tapi lihat Nabi Musa, ketika kaumnya cemas, ketakutan. Wah, celaka kita Musa, mati kita Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Qala kala innama iya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Itu semua gak mungkin terjadi. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk. Pikirannya tenang, hatinya tenang. Dan hadis ini terjadi, aku sesuai dengan prasangka hamba. Karena Nabi Musa berprasangka bahwa Allah bersamanya dan Allah akan memberikan petunjuk di situ. Maka apa yang terjadi? Allah kasih petunjuk. Apa petunjuk dari Allah? Wahai Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Kan gitu ya. Coba lihat. Ini janji Allah. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Ketika Nabi Musa dapat perintah, wahai Musa, pukullah tongkat. Nabi Musa Bapak Ibu nggak pakai pikir panjang, dengan keimanan, dengan ketauhidan yang luar biasa, dia gerakan tongkatnya, kemudian dipukulkan ke air. Ya, tiba-tiba yang tadinya tidak ada jalan, teman-teman, terbuka jalan lebar. Nabi Musa dan pengikutnya selamat, Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba deh, ketika hari ini kita sedang berada dalam situasi yang mungkin belum baik-baik saja, belum menyenangkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tenang, ya. Bagaimana biar bisa tenang? Cuma satu caranya, mengingat Allah. Tapi itu kalau udah mengingat Allah, insya Allah tenang. Mengingat Allah bahwa semua datang dari Allah, semuanya rencana Allah dan semuanya pasti terbaik. Selalu berbaik sangka kepada Allah, ya. Terus teman-teman semua percaya satu hal. Tugas kita adalah selalu penuhi syarat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Perbanyak amal soleh, apapun itu caranya. Nah, lewat amal soleh itulah teman-teman. Baik itu ibadah hati maupun ibadah fisik. Ibadah hati itu tadi dengan berdoa, sabar, dengan memaafkan orang lain, ya, dengan menerima apa-apa yang terjadi. Ibadah fisik ya bisa dengan sholat, dengan sedekah, itu dijalanin. Maka jalan keluar nanti dikasih sama Allah, ya teman-teman semua. Kemudian, bagaimana caranya Mas Dedi? Ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa terus berbaik sangka? Yang pertama, teman-teman, yang pertama nih, ya, satu, meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya, gimana Mas Diri meningkatkan keimanan kepada Allah itu? Yang pertama, baik sangka menunjukkan keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir untuk hambanya. Ibnu Athaillah pernah mengatakan dalam kitab Al-Hikam, apa kata beliau? Agar masalahmu terasa ringan, engkau harus mengenal siapa yang memberimu masalah.
Dia adalah Allah, zat yang tidak pernah salah menetapkan takdir untuk hamba-hamba. Nah, Masya Allah ya. Kalau kita kenal sama Allah, bahwa dia adalah zat yang tidak pernah salah menetapkan takdir kepada hambanya, maka insya Allah kita akan mudah teman-teman untuk bisa bahagia, untuk bisa berbaik sangka. Dan yakini satu hal, kalau Allah sudah menetapkan tandanya, kita pasti mampu melewati ini semua. Coba ucapin teman-teman, kita pasti mampu melewati ini semua. Saya pasti bisa melalui ini semua. Kenapa? Karena Allah udah mengukur kemampuan hamba-hamba. Allah tahu kita bisa lewatin ini apa. Ini nggak usah khawatir. Kalau Allah sudah ngasih, berarti Allah tahu kita pasti bisa melewati. Dan endingnya pasti baik-baik saja. Semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir, dan semua akan baik-baik saja. Terus bergerak, banyak amal soleh, ya. Yang kedua, ketika diuji, baik sangka memotivasi untuk bersabar. Ya, teman-teman, ini pentingnya baik sangka. Ketika diuji, ya baik sangka memotivasi kita untuk bersabar. Pentingnya baik sangka, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, apa pentingnya baik sangka? Menjaga hati dari prasangka yang buruk. Yang pertama, prasangka buruk adalah pintu masuk setan dan yang bisa memecah ukhuwah. Betul nggak sih, teman? Yang bikin kita bermusuhan, nggak mau jamaah lagi. Seringkali karena apa? Buruk sangka sama saudara. Buruk sangka yang tidak apa ditabayunkan, yang akhirnya kita anggap sebagai kebenaran, dan endingnya kita memisahkan diri dari jamaah kebaikan. Lebih memilih left group dibanding menjalin hubungan baik. Hati-hati teman-teman, ini pintu masuk setan. Semakin banyak prasangka buruk, kita mudah dipengaruhi dan akhirnya jauh dari kebaikan. Yang kedua, dengan baik sangka, hati menjadi lebih tenang dan jauh dari kecurigaan. Dan pentingnya baik sangka yang ketiga adalah bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan banyak orang. Ya pasti teman-teman, pasti ya, lagi-lagi pasti akan banyak orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi kalau kita kembalikan ke rumus tauhid, semuanya karena Allah, semuanya datang dari Allah, maka kita tidak lagi melihat orangnya. Ingat, yang bikin kita sulit memaafkan adalah karena kita selalu fokus kepada orangnya, bukan yang menghadirkan orangnya. Kalau di kelas PPA, kita sering bahas, kalau kecopetan jangan sibuk nyalahin copet, tapi tanya ke dalam diri, kenapa ya kok saya yang dicopet, kan gitu. Jangan fokus sama orangnya, tapi fokus kepada yang menghadirkan. Kenapa kira-kira Bapak Ibu, teman-teman dipertemukan dengan orang itu? Apa kira-kira rencana Allah? Apa pesan cinta? Ya, jangan-jangan orang-orang yang tidak menyenangkan itu Allah yang hadirkan sebagai peluang amal soleh Bapak Ibu di dunia ini. Ya, jangan-jangan pasangan yang nyebelin itu Allah yang titipkan sebagai tambahan pahala kesabaran Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu pantas masuk surganya Allah. Jangan-jangan anak yang nyusahin, yang nyebelin, yang bikin kita sedih tiap hari, itu Allah yang hadirkan, Allah yang titipkan sebagai cara Allah membuat Bapak Ibu lebih cepat masuk surga, ya, karena cinta orang tua kepada anaknya yang tulus, ya, semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, ini kisahnya sangat populer, teman-teman. Ada seorang ulama yang puluhan tahun ibadah. Terus dia doa sama Allah, ya Allah karuniakan ya kenikmatan di dunia, usaha lancar, ya rizki yang berkah berlimpah.
Tapi setelah dia berdoa puluhan tahun, sama Allah nggak dikasih-kasih. Hidupnya tetap sederhana. Bahkan terlihat seperti orang yang miskin mungkin gitu ya kalau orang sekarang. Sampai malaikat ngomong sama Allah, Ya Rob, kenapa kau nggak ngabulin doa hamba itu? Dia orang soleh. Mudah buatmu ya Allah untuk bikin dia sukses di dunia. Apa jawaban Allah? Kata Allah, tidak. Nah, kalau dia nanti jadi kaya, apa alasanku untuk masukin dia ke surga? Karena satu-satunya alasanku hari ini masukkan dia ke surga adalah karena kesabarannya dalam menjalani kesulitannya. Allah, Masya Allah ya. Baik teman-teman semua, ini pentingnya baik sangka ada tiga ya. Meningkatkan keimanan, menjaga hati, dan menjaga hubungan sesama agar terus terjaga. Lebih harmonis, lebih baik. Karena komunikasinya itu lebih hangat, lebih sehat, dan mengutamakan untuk bermusyawarah atau tabayun ya, saling apa ya bahasanya, saling mencari kebenaran. Ingat, saling mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Yang repot adalah ketika kita semua nyari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Nanti efeknya nggak bisa menerima masukan orang lain, nggak bisa dinasehatin gitu ya, karena sibuknya nyari pembenaran bukan nyari kebenaran. Padahal bisa jadi petunjuk Allah itu datang dari sahabat kita ya, jalan keluar dari Allah itu tiba-tiba datangnya dari lisan orang-orang yang mungkin kita sebel gitu ya. Maka di sinilah Quran berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana teman-teman penerapannya? Baik sangka dibagi menjadi tiga, kurang lebih ya teman-teman. Yang pertama baik sangka kepada Allah, yang kedua baik sangka kepada diri sendiri, yang ketiga baik sangka kepada sesama. Baik sangka kepada Allah, percaya bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Bijaksana. Apapun yang terjadi pasti ada pesan cintanya, pasti ada hikmahnya. Yang kedua, baik sangka kepada diri sendiri. Ya, satu, tidak meremehkan potensi diri. Jadi teman-teman jangan sampai selalu selalu bilang gini, aduh saya emang nggak bisa. Aduh saya emang orangnya miskin. Aduh saya emang orangnya paling nggak bisa begini-begini. Itu sedang berburuk sangka dengan diri sendiri. Bahkan kalau level lebih dia tingginya lagi, kita berburuk sangka dengan Allah. Ya, kita berburuk sangka dengan Allah yang sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik. Masya Allah. Ya. Yang kedua, meyakini bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk perbaiki diri dan menjadi lebih baik. Teman-teman, ya, ketika kita apa ya bahasanya? Yang membuat kita sulit memaafkan orang lain karena kita membenci orangnya, bukan membenci perbuatannya. Hati-hati nih. Ini bedanya tipis, tapi rasanya pasti beda. Kita seringkali benci kepada orangnya, bukan perbuatannya. Makanya kita sulit untuk menerima orangnya kembali. Padahal bisa jadi orang itu sudah bertobat, orang itu sudah berubah, orang itu sudah jadi baik. Tapi kenapa kita sulit sekali menjalin hubungan baik lagi sama mereka? Karena yang kita benci adalah orangnya, bukan perbuatan. Maka mulai hari ini, bencilah perbuatannya. Ya, pemarahnya, apalagi sembrononya, itu yang kita benci, dan selalu terbuka bagi siapa saja untuk bisa berubah karena manusia tempatnya salah, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa mengakui kesalahannya dan bisa memperbaiki semuanya, bertobat kepada Allah. Itulah sebaik-baiknya manusia. Maka berbaik sangka, manusia itu bisa bertobat, manusia itu bisa berubah. Maka bencilah perbuatannya, bukan orang. Karena hari ini mungkin dia bisa salah, tapi besok atau lusa bisa jadi dia jadi orang yang baik. Dia menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Yang ketiga, baik sangka kepada sesama, berusaha menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian menilai diri, menilai dari sisi yang baik, bukan dari yang
buruk. Walaupun ini bukan berarti kita nggak hati-hati. Ini beda ya teman-teman. Antara hati-hati, antara waspada dengan buruk sangka itu beda. Baik sangka yang tepat itu baik sangka yang didukung dengan data-data. Ya, teman-teman nih misalkan minjemin orang duit. Ah, Mas Dedi dia mas saudara saya, nggak usah dicatat. Hati-hati itu baik sangka yang keliru. Bukan berarti kita nyatat itu nggak baik sangka. Ya, bukan berarti kita nyatat utangnya itu karena buruk sangka sama dia. Enggak, itu perintah Allah. Ya, itu perintah Allah. Justru dengan mencatat utang piutangnya, kita sedang berbaik sangka kepada dirinya, pasti akan bayar sesuai dengan janjinya. Maka itu dijagain dengan, ada seorang ulama mengatakan, baik sangka yang tepat itu adalah baik sangka yang diiringi oleh perbuatan, yang diiringi oleh amal soleh, yang membuat dirinya semakin dekat dengan yang dibaik sangkakan. Saya yakin Mas Dedi rizki dari Allah. Ya betul. Tapi kalau udah yakin sama Allah, rizki dari Allah, terus ngunci diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak nyari rizki gitu ya, keluar nggak ikhtiar, itu baik sangka yang keliru. Bahkan ulama tersebut mengatakan itu gurur, tertipu dengan dirinya sendiri. Hati-hati nih. Allah mas, saya kan eh, udah deket sama dia. Ya udahlah, nggak usah pakai surat-suratan. Hati-hati, itu malah menyalahi aturannya Allah. Ya, kita mencatat itu bukan karena buruk sangka, tapi sedang beribadah. Menjalankan perintah Allah untuk menjaga apa? Menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Berbaik sangka bahwa dia akan terus menjaga akad ini karena sama-sama dijagain gitu. Saksinya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dibedakan nih ya antara tertipu dengan diri dan juga baik sangka. Masya Allah. Dan sebagai penutup di sisi ini, teman-teman, dan insya Allah nanti kita lanjut di baik sangka berikutnya ya. Kita akan mulai masuk nanti di seri-seri bahasan lain. Dan pastinya diselingi juga oleh guru-guru yang lain ya. Insya Allah ada guru-guru PPA yang lain yang akan bersama kita di kajian malam. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini sama persis dengan kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Aku tidak peduli keadaan senang dan susahku. Karena aku nggak pernah tahu mana yang terbaik dari Allah untukku. Masya Allah. Jalanin aja. Ya, jalanin. Semuanya pasti baik. Barakallah teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum gabung di grup, insya Allah ya teman-teman yang sudah pernah ikut mentoring, baik sangka 1, 2, 3, 4, nanti grup itu akan saya hidupkan lagi. Insya Allah ya kita coba praktek bareng lagi bagi yang pengen ikutan. Jadi yang pengen mau masuk di grup baru, di grup mentoring 5, alhamdulillah sudah 5 putaran nih teman-teman gitu ya, 5 kali mentoring. Yang mau masuk di grup yang lebih fresh boleh juga. Jadi saya udah di grup 1, mau masuk grup 5 boleh boleh ya. Karena memang ini mentoringnya 7 hari teman-teman. Ya mentoringnya 7 hari, kita mendalami banget. Ada Zoom ya, ada Zoom 3 pertemuan, sisanya nanti akan ada voice note gitu ya atau dalam chat. Kita juga akan tanya jawab, mangga yang mau tanya jawab, yang mau konsultasi, insya Allah mudah-mudahan saya niatkan ini sebagai apa ya, kebermanfaatan lah di jalan Allah, kemudian jadi bekal buat kita semua. Silakan yang mau gabung, boleh di scan, boleh di japri, adminnya namanya Bang Rijal. Bang Rijal ini adalah ketua harian dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Jadi ayah bunda yang mau nanya-nanya tentang wakaf, infak juga boleh ke Bang Rizal. Ini nomornya, boleh di screenshot, boleh dibagi ke saudara-saudara yang lain. Nih ikut nih, ada mentoring bagus, silahkan ya. Silahkan. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu, ya, silahkan infak terbaik aja. Masuk dulu juga nggak masalah, intinya infak terbaik. Dan kemarin alhamdulillah yang Ramadan ya, yang infak 500.000 ya, itu sudah kita masukkan. Kali ini yuk
Silakan yang ingin masuk, berikan infak terbaik, berapapun lah ya, niatkan karena Allah. Itu sih teman-teman, makasih banyak sudah hadir ya di kajian malam hari ini. Ditunggu kita mulai nanti di tanggal berapa ya? Ini spek lama nih. Nanti mulainya untuk yang eh, mentoring kali ini, insya Allah di pekan depan ya, tanggalnya sudah ada mulainya. Nah, nanti di info ya, di grup ya. Insya Allah mulai di pekan depan teman-teman, hari pertama sampai 7 hari. Insya Allah. Baik, barakallah. Mungkin itu aja bagi teman-teman yang ada pertanyaan. Silahkan, mungkin ada satu dua pertanyaan. Kita akan bahas sebelum kita tutup ya sesi malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah hadir hari ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Guru wabarakatuh. Ndak, Terima kasih hadirin Ustaz. bersamai. Bismillah, yuk ayah bunda keluargaku semuanya langsung aja gabung di mentoring baik sangka bersama Guru Ndak. Bismillah, mentoring selama 7 hari dari tentunya Bismillah, semoga jadi jalan untuk kita semakin dekat, semakin kita dalami lagi bagaimana takdir yang Allah berikan sehingga makin mencintai apa-apa yang sudah Allah sajikan dalam kehidupan. Bismillah, ayah bunda, keluargaku semuanya, dan yuk sama-sama kita yang ingin berwakaf, boleh ayah bunda keluargaku semuanya langsung saja nanti ada nomor rekening yang bisa diklik di kolom komentar dan juga sudah disampaikan di Zoom, di layar Zoom, di rekening BSI dengan nomor 721 851 6879 atas nama Wakaf Peradaban Internasional. Barakallah ayah bunda keluargaku semuanya, nomor konfirmasinya juga sudah tertera. Bismillah, semoga jadi jalan kita semakin dekat, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, izin ayah bunda keluargaku semuanya, malam hari ini mungkin dikasih satu saja penanya tercepat untuk pada malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya, boleh nih langsung aja raise hand, angkat tangannya. Masya Allah, ini ada Bunda Vini. Bismillah, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Izin di off cam ya Ustadz karena lagi bantu anak belajar. Iya, wasilah dari PP, Alhamdulillah emang saya merasakan ketenangan gitu ya. Eh, jadi berpikir poinnya memang kalau kita mau mendapatkan surga Allah, pasti dunia itu pasti ujian makin lama makin, kalau kata orang makin lama makin berat ya Ustadz. Nah, bagaimana jaga untuk selalu berprasangka baik aja gitu Ustadz. Kadang kan jujur iman selalu naik turun ya. Jadi kalau lagi udah di titik atas banget gitu suka apa jadi hilang sabar gitu. Jadi greget gitu. Gimana ya gitu Ustadz biar tetap sabar gitu tuh tetap meyakini bahwa itu memang akan jalannya Allah biar kita tuh mendapatkan surga gitu aja sih Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu ini. Insya Allah ya, bisa jadi mewakili semua yang hadir hari ini. Yang pertama teman-teman, sadari iman naik turun itu pun ada dua sudut pandang tuh. Ya, iman naik turun itu kita bisa sikapi dengan baik sangka atau dengan buruk sangka, gitu ya. Ini bab iman naik turun aja, kalau kita menyikapinya sebagai sebuah kelemahan, maka kita akan mengiyakan. Kalau iman lagi rendah nih, pasti kita akan melakukan ini, gitu. Jadi malah makin turun, ya.
Tapi kalau kita memandang iman naik turun ini bukan sebagai kelemahan, tapi justru kekuatan. Nah, ini penting nih. Ya, berbaik sangka. Jadi tidak ada yang ditakdirkan oleh Allah itu yang sia-sia. Semuanya pasti baik. Termasuk iman naik turun itu bukan kerugian. Tapi iman naik turun itu sebuah hadiah. Beda ya mindsetnya ya. Jadi kalau buruk sangka ini sebuah kelemahan, tapi kalau berbaik sangka ini sebuah kebaikan dari Allah, sebuah anugerah dari Allah. Kenapa sih bilang ini hadiah dan anugerah? Yang bikin manusia itu lebih mulia dibanding malaikat. Kenapa kira-kira? Karena imannya naik turun. Ya. Kalau iman yang nggak naik turun, naik terus atau stabil terus, itu malaikat. Yang malaikat itu ditakdirkan oleh Allah nggak pernah maksiat, taat terus. Tapi manusia, kenapa dikasih naik turun? Bahkan derajat manusia lebih tinggi, lebih mulia dibanding malaikat. Kenapa kira-kira? Karena manusia untuk mendapatkan atau mencapai level takwa, dia harus mengalahkan dirinya dulu. Kan gitu ya teman-teman. Nah, itulah yang membuat dirinya semakin mulia. Nah, pertanyaannya, Mas Teddy, wajar nggak sedih? Wajar nggak marah? Apakah orang yang baik sangka atau beriman itu nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah khawatir? Ya, apakah nggak wajar marah? Marah tuh wajar, teman-teman. Sedih tuh wajar. Kecewa tuh wajar. Karena itu semua ditakdirkan oleh, ingat, semua yang diciptakan oleh Allah itu nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Nah, orang yang beriman selalu bisa menjadikan marahnya, sedihnya, kecewanya jadi amal soleh, bukan amal salah. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, berbaik sangka. Ya, punya marah tuh bagus. Yang enggak, ya apa, punya marah itu wajar. Yang enggak wajar tuh kalau marah-marah terus. Bisa ketangkep ya. Sedih tuh wajar. Tapi kalau sedihnya berbulan-bulan itu udah nggak wajar. Maka orang yang beriman menjadikan marahnya jadi amal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan orang lain, dengan cara menerima kejadiannya. Itu amal solehnya tuh. Ya, dia mengolah amarahnya ya untuk apa? Untuk bisa menenangkan hatinya. Sedihnya jadi amal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara ia berusaha ridho dengan semua takdirnya. Meyakini semua yang terbaik dari Allah. Nah, jadi teman-teman, teruslah berjuang meyakini bahwa semua ini adalah perjalanan memperbanyak amal soleh. Tidak ada yang buruk, insya Allah semuanya baik. Dan orang yang beruntung itu bukan berarti orang yang semuanya baik-baik saja, enggak. Ya, yang semuanya kaya, lancar usahanya, enggak. Ingat, orang yang beruntung, orang yang menang adalah orang yang didekatkan dengan surga, dijauhkan dari api neraka. Ya, percuma hidupnya seneng, prestasinya luar biasa, harta benda melimpah, kaya luar biasa, mobilnya mewah-mewah, tapi jauh dari Allah. Ya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, itu musibah. Makanya para nabi bukan orang-orang yang bebas dari ujian, betul nggak sih teman-teman? Ya, bahkan orang-orang yang soleh itu ujiannya nggak main-main. Dan ujian itu bukan berarti orang tuh hina. Ya, kita punya masalah, kita bangkrut, bukan berarti hina. Yang punya banyak duit, yang mobilnya, wow, semua orang pada ngelirik kalau lewat, belum tentu mulia, nggak ada jaminan. Ya, kemuliaannya itu cuma satu, keimanan dan ketakwaannya, itu yang menjadi nilai. Nah, terus bagaimana caranya? Saya seringkali menganalogikan ini, Bunda. Apa ya, ini nggak ada gambarnya, ada di slide yang lain. Ini kalau ada apa nih, gelas gitu ya, diisi air, tapi cuma separuh airnya. Ini kan dua sudut pandang ya. Ada gelas diisi air setengah. Kita bilang setengah isi benar, setengah kosong benar. Betul nggak benar? Ya. Dibilang setengah isi benar, dibilang setengah kosong betul. Kenapa? Dua-duanya fakta. Sama kayak kita bilang eh, apa namanya, iman naik turun, dibilang masalah betul. Tapi iman naik turun dibilang anugerah betul nggak? Betul juga. Kan gitu ya. Ini dua sudut pandang. Dua-duanya benar. Terus kita dibangkrutin sama Allah, usahanya tiba-tiba gagal. Dibilang masalah, betul. Yang kelihatan emang masalah. Bangkrut gitu ya, dijatuhin orang. Tapi kalau kita bilang ini cara Allah jagain saya, itu betul nggak? Betul juga. Tinggal kita mau fokus yang mana. Ini latihan baik sangka tuh begitu. Jadi selalu ada dua sudut pandang. Apa bedanya nanti? Nah, bedanya gini. Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana kita menyikapi masalah. Ini insya Allah nanti kita dalemin di buku baik sangka di bagian-bagian akhir ya.
Ini ada di situ penjelasan lebih dalamnya. Jadi selalu ada dua sisi. Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana kita menyikapi masalah. Orang-orang ya bedanya nanti Bapak Ibu bedanya adalah di nasibnya. Orang-orang yang melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Ingat, dari apa-apa yang sudah ada, maka hidupnya akan lebih mudah bersyukur, lebih bahagia, dan lebih beruntung. Clear sampai sini? Tapi orang-orang yang melihat segala sesuatu selalu dari kurangnya. Dari apa-apa yang nggak ada, yang nggak enaknya terus. Ini hidupnya jauh dari keberuntungan dan tidak akan bahagia. Pilihan dari kita, mau fokus setengah isi apa setengah kosong. Karena dua-duanya pasti ada. Contoh, ini contoh. Pagi-pagi ibu-ibu udah capek-capek gitu ya, masak dan lain-lain. Terus pas masuk ke kamar ada anduk basah. Ada anduk basah bekas suami tuh di kasur. Nah, responnya gimana? Pilihannya di kita. Mau buruk sangka apa baik sangka kan gitu ya. Kalau kita berburuk sangka, kesel mulu bawaannya. Duh, kenapa sih suami begini, begini, begini. Wah, udah ngoceh aja seharian tuh. Tapi bisa nggak kita berbaik sangka? Tipsnya tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah, ada peluang amal soleh nih pagi-pagi. Wah, kan beda tuh. Iya, betul nggak? Suasana hatinya beda nggak? Menyikapi anduk yang basah. Yang satu melihat ini sebagai masalah, maka marah-marah. Tapi ketika menganggap ini adalah sebuah kebaikan dari Allah, hadiah dari Allah pagi-pagi untuk amal soleh kita, maka itu hatinya akan beda kondisinya. Anak ngotorin rumah misalkan, berantakin mainan. Kita bisa dua sudut pandang tuh. Betul nggak, Bu? Ya, kita bisa bilang ini sebagai masalah, betul. Siapa yang mau rumahnya acak-acakan terus? Tapi bisa nggak ini disikapi bukan sebagai masalah, tapi sebagai kebaikan dari Allah, sebagai anugerah dari Allah? Sangat bisa. Ya, bagi orang-orang yang berbaik sangka, dia melihat ini nikmat dari Allah. Kenapa? Karena nggak semua orang yang punya anak, betul nggak? Nah, ini seni nih, ya bunda-bunda semua. Seni bagaimana melihat segala sesuatu bukan dari apa aja yang terlihat. Gitu. Tapi siapa yang menyajikan? Kalau kita sudah melihat siapa yang menyajikan, semuanya terasa nikmat. Kadang kita hanya fokus sama yang kelihatan, tapi lupa siapa yang menyajikan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu cara latihannya, ya. Kalau ngelihat apapun, apa nih setengah isinya? Jangan setengah kosongnya. Ya, karena pasti ada dua sudut pandang. Sakit misalkan, ibu dibikin sakit, dibilang masalah betul. Itu kalau buruk sangka. Ya, tapi kalau kita baik sangka, bisa nggak sakitnya dibilang kasih sayang Allah? Bisa. Karena hadisnya banyak. Sakit itu penggugur dosa. Sakit itu cara Allah naikin derajat hambanya. Betul nggak kira-kira? Nah, tinggal mindset kita. Mau fokus setengah isi apa setengah kosong. Itu cara mudahnya. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Begitu. Allah alam bisawab ya. Insya Allah kurang lebihnya mau dimaafkan. Insya Allah. Terima kasih Alhamdulillah. Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Apa bunda? Barakallah. Nah, Bismillah, ayah bunda, keluargaku semuanya. Supaya lebih mantap lagi ilmunya nih. Yuk, gabung langsung di mentoring baik sangka. Insya Allah mentoring yang kita lakukan 7 hari. Bismillah. Langsung aja. Nanti boleh nanya-nanya dulu di nomor yang sudah ditertera di kolom chat 08 0812 Masya Allah. Barakallah ayah bunda keluargaku semuanya. Tadi itu poinnya. Apapun yang terjadi kehidupan kita, coba lihat dengan setengah isi, jangan setengah kosong. Cari hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Barakallah ayah bunda keluargaku semuanya. Terima Alhamdulillah nih, kasih. udah banyak yang masuk. Alhamdulillah, Insya Yuk, Allah. masuk grup yuk, bareng-bareng. Yuk, yang belum langsung aja masuk dulu grupnya ya Bunda, wargaku semuanya. Insya Allah, Bismillah. Semoga nanti Allah berikan jalan-jalannya. Barakallah, ayah bunda keluargaku semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi Bang Zaki ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan Allah terima amal-amal ibadah kita
yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Barakallah ayah bunda keluargaku semuanya. Izin kita cukupkan pertemuan kita pada kajian malam pada malam hari ini yang dipersembahkan oleh Wakaf Peradaban Internasional yang bismillah mempunyai visi membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Kita cukupkan ayah bunda keluargaku semuanya dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Berselawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Kesempatan dan doa kita majelis. Subhanallah bihamdika ala boleh nanti chat aja langsung adminnya di grup. Izin Sekian. live ya. Kurangan. Izin Assalamualaikum. live. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Selamat beristirahat. Terima kasih Terima Ustaz. kasih semua. Yuk Barakallah. gabung ya. Ditunggu di grup mentoring. Bismillah. Yang mau info terbaik juga boleh. Baik. Izin di close kalau ayah bunda keluarga ke semuanya. Kita hitung mundur dalam hitungan 3, 2, 1. Barakallah ayah bunda keluarga semuanya.